Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Tiada kesempatan paling indah dalam sejarah hidup kita sebentar di dunia ini selain fursatut taubah, kesempatan bertaubat. Tiada waktu yang paling menyenangkan bagi hamba yang beriman kecuali saat tiba waktu salat. Ju'ilat qurratu aini fis shalah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, suasana waktu yang paling membuat aku bahagia adalah suasana salat. Karena waktu itu menghadap pencipta langit dan bumi, dan pencipta menatap hambanya, mendengar dan memperhatikan hambanya. Dan tidak ada penyendirian yang paling disukai hamba beriman kecuali saat berhalwah di tengah malam. Jaufal lail inna nashi'atal lail hiya asyaddu wa aqwamu qila. Al-Muzammil ayat 6. Sesungguhnya bangun di tengah malam lebih tepat untuk khusyuk, dan bacaan kala itu sungguh sangat berkesan. Dan tidak ada tempat yang paling disukai oleh hamba yang beriman selain masjid, tempat beribadah kepada Allah, tempat yang paling suci di muka bumi, masjid. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Masjid adalah baitullah. Begitulah orang beriman melihat masjid. Tidak sekedar bangunan yang kokoh, yang indah, sederhana sekalipun, tapi mata hati orang beriman melihat itu adalah baitullah. Allah Jalla Jalaluh setelah menciptakan langit dan bumi, lalu di muka bumi ini Allah tentukan tempat rumah untuk beribadah kepadanya. Dan itulah awal penciptaan setelah adanya bumi, yaitu baitullah. Simak kalam Allah surah Ali Imran ayat 96. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna awwala baitin wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Sesungguhnya yang mula-mula Allah bangun di muka bumi ini adalah rumah ibadah, baitullah, Ka'bah, rumah yang diberkahi oleh Allah dan petunjuk untuk manusia di alam semesta ini. Allahu Akbar. Allah menyebut sebagai baitullah. Simak kembali surah An-Nur ayat 36. Fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal. Di rumah-rumah Allah diperkenankan mengangkat suara zikir di waktu pagi dan petang. Allah menyebutnya sebagai buyut, jamak dari bait, rumah-rumahnya. Dalam hadis qudsi Allah Jalla Jalaluhu berfirman, inna baitiyal fil ardi al masajid, sesungguhnya rumahku di muka bumi adalah masjid. Ahbabi ummara baiti, para kekasihku adalah mereka yang memakmurkan rumah-rumahku. Man arada yazurani falyazuru baiti, siapa yang ingin menjumpaiku datanglah ke rumahku. Wajibun ala musawwir ayyukrima zairahu, wajib bagi tuan rumah untuk menghormati para tamunya. Allahu Akbar walillahil hamd. Allah menyebut para pemakmur rumahnya sebagai para kekasihnya. Siapa yang tidak bahagia menjadi kekasih Allah? Ibnu Qayyim menjelaskan, mereka kekasih Allah mereka yang memakmurkan masjid, dari yang pertama yang mewakafkannya, lalu
Yang kedua, bi amwal, dengan hartanya ia membangun masjid. Amal jariyah, bagi yang mewakafkan dan yang menginfakkan hartanya. Dan subhanallah, amal jariyah yang berjalan, yang berlari nilai amalnya, pahalanya, ganjarannya tidak terputus walau yang berwakaf berinfak telah wafat. Dan itu hitungan detik demi detik. Dan hitungan detik bukan satu pahala, sebanyak hamba Allah yang beribadah di dalamnya. Subhanallah. Khusus buat masjid, Rasul memberitakan gembira, man bana masjidan lillah banallahu lahu khasran fil jannah. Barang siapa membangun satu masjid di muka bumi karena Allah, maka di surga Allah bangunkan istana untuknya. Rawahu Ibnu Majah. Karena itu bagi orang mukmin hampir menjadi rukun Islam yang keenam, yang sebenarnya tidak ada, hanya 5, tapi sebuah cita-cita besar setiap pribadi mukmin untuk membangun satu masjid atas nama dirinya di hadapan Allah. Karena hadiahnya hamba itu masuk surga, dan Allah desain untuknya istana sebagaimana ia membangun rumah Allah di muka bumi. Allah bangunkan pula rumah untuknya, balasannya istana. Dan arsitekturnya Allah al-musawwir, maha yang memiliki keindahan. Lalu bagaimana yang berinfak tidak bisa satu masjid? Berita gembira lagi, man bana masjidan lillah lau kama khasi qatatin aw asghar banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa membangun masjid karena Allah, walau sekecil sarang burung atau lebih kecil dari itu, maka di surga Allah bangunkan rumah untuknya. Rumah. Bedanya kalau satu masjid istana, kalau tidak satu masjid rumah. Tapi itu juga hadiah yang sangat agung dan Allah yang memberikan padanya. Dan mereka para kekasih Allah yang memakmurkannya, yang mensyiarkannya, yang memungsikannya dalam aktivitas harokah dakwah, hum min ahbabillah. Yang kedua, masjid adalah rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Rasul hijrah ke Madinah, yang pertama kali beliau bangun adalah masjid Quba. Dan itu Allah abadikan dalam Al-Quran, surah At-Taubah ayat 108, la masjidun ussisa ala taqwa min awali yaumin ahaqqu an taquma fihi rijalu yuhibbuna ayyatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Masjid yang dibangun atas dasar ketakwaan, kecintaan kepada Allah Jalla Jalaluh, dan di dalamnya adalah hamba-hamba Allah laki-laki beriman yang mereka mencintai Allah dan Allah mencintai mereka. Allah sucikan mereka. Allahu Akbar. Karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, tuba, 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 mengulang sampai 3 kali. Tentu sahabat ingin tahu, ya Rasul sallallahu alaihi wasallam, siapa mereka yang paling beruntung itu? Mereka adalah hamba-hamba Allah yang jauh rumahnya tapi datang untuk berjamaah di masjid. Karena setiap langkahnya derajat,
Setiap langkah kaki kanannya rahmat, setiap langkah kaki kirinya maghfirah, ampunan dosa. Rahmah, maghfirah, rahmah, maghfirah, rahmah, maghfirah. Karena itu disunahkan pulang dengan datang jalan yang berbeda, dari pintu yang berbeda. Karena saking utamanya langkah menuju rumah Allah, apalagi subuh-subuh menuju rumah Allah. Basyiril masyaina bidzulam ilal masajid binuri tami yaumal qiyamah. Hadis sahih Muslim. Kabarkan berita gembira bagi para pejalan kaki, dingin-dingin, gelap-gelap, tapi tetap berjamaah di masjid, maka di akhirat nanti mendapat cahaya sempurna dari Allah. Gelap tapi hatinya terang, maka saat gelap kiamat Allah beri penerangan untuknya. Cahayanya bukan hanya dari wajah badannya, tapi juga mulai dari kakinya, karena kakinya ia langkahkan ke masjid. Dan itulah awal harokah geraknya seorang mukmin sebelum ke kantor, sebelum ke pasar, sebelum kemana-mana. Ia langkahkan kakinya lebih dahulu ke masjid, dan setiap langkah itu bersaksi di akhirat nanti. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kakinya nanti bersaksi, dan bumi yang dia pijak, yang dia injak, menahan kakinya melangkah menuju rumah Allah, kelak di akhirat bersaksi di hadapan Allah. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Setiap langkah, setiap bekas-bekas langkah Allah kumpulkan di akhirat untuk menceritakan keagungan hamba yang beriman, yang mereka melangkahkan kakinya menuju rumah Allah. Busyra lahum. Dan masjid adalah rumah hamba-hamba yang beriman. Cinta Allah, cinta Rasul, itu karakter orang beriman. Allah membangun rumahnya di bumi ini, Rasul membangun rumahnya di bumi ini, dan orang beriman senang berada di rumah Allah, di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kekasih Allah, kekasih Rasul selalu ingin bersama Allah dan bersama Rasulnya. Bersamaan ia menghidupkan rumah Allah, berarti ia menghidupkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna likulli makhluk baitan wa inna baital mu'minin al masajid. Setiap makhluk punya rumah, setiap makhluk punya sarang, setiap makhluk punya markas. Rumahnya hamba yang beriman, sarangnya hamba yang beriman, markasnya hamba yang beriman adalah masjid. Maka mencari hamba beriman, carilah mereka di masjid. Lihatlah mereka yang subuh-subuh menjadi mujahid, mujahid ibadah. Mereka memenuhi undangan Allah, karena hamba beriman tahu persis yang mengundang Allah melalui suara muazzin. Maka azan, nada musikal batin yang terindah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Simaklah dengan iman, maknai lafaz azan itu. Dan kali itu menjadi istimta, menikmati azan, bagian dari sunnah yang sangat utama. Allah lafzul jalalah, akbar ismu tabdil. Semua ia kecilkan kecuali hanya Allah yang ia besarkan. Maka saat dia terngopoh-ngopoh menuju masjid, berarti dia mengecilkan segala-galanya. Asiknya, lelahnya, kantuknya, sibuknya, keluarganya, hartanya, rumahnya, persahabatannya, pekerjaannya ia tinggalkan, lalu ia menuju masjid. Akbar, benarlah takbirnya. Maka tak kala ia bertakbir di masjid, Allahu Akbar, para malaikat berkata, sodakta, benar takbirmu. Simaklah dengan iman surah At-Taubah ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama
ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salah wa ata az-zakah wa lam yakhsha ila Allah fa asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Shadaqallahul azim. Dengarkan dengan iman. Pencipta langit bumi ini sedang bicara dengan kita. Sesungguhnya hanya exception, istisna, pengecualian. Berarti sangat istimewa sekali hamba ini. Sesungguhnya hanya hamba Allah yang benar-benar beriman kepada Allah dan benar-benar beriman kepada hari akhirat, merekalah yang memakmurkan masjid-masjidnya Allah. Mereka menegakkan salat, mereka menunaikan zakat, mereka tidak takut pada siapa dan apapun, dan merekalah hamba-hamba Allah yang meraih hidayah Allah, hidayah iman. Dan itu hamba pilihan. Tidak semua orang yang mampu mau ke masjid, tidak semua orang yang dekat masjid mau ke masjid. Hamba pilihkan. Kalau sudah hamba itu dapat hidayah, walau rumahnya jauh dari masjid, walau dia cacat, walau dia lumpuh, walau dia buta, walau dia asik, walau dia sibuk, dia tinggalkan. Allahu Akbar. Karena ia tahu itu panggilan Allah yang memanggil, yang menciptakan langit dan bumi, yang menghidupkan dia, yang mematikan dia, yang menentukan keadaan dia dunia akhirat. Dia yang mengundang. Bagaimana aksi seorang mukmin? Sayyidina Ali sedang asik bercengkrama dengan istri beliau, putri kesayangan Rasulullah SAW, Fatimah Zahra radhiyallahu anha. Lalu mendengar azan. Sayyidina Ali seakan tidak mengenal istrinya. Beliau langsung terngopoh-ngopoh menuju masjid. Sepulang dari masjid ditanya oleh Fatimah Zahra radhiyallahu anha, "Wahai suamiku tercinta, tadi saat azan kau seakan tidak mengenal aku. Ada apa, hai suamiku?" Allahu Akbar. Dengarkan jawaban hamba yang beriman, yang sangat mencintai Allah, yang sangat mencintai Rasulullah. "Hal aradti ala man atawajjah?" Wahai istriku, tahukah engkau kepada siapa aku menghadap? Kalimat tajam ini hanya keluar dari seorang mukmin yang sangat mengenal Allah. Kita buka Safatut Tafasirnya. Sesungguhnya hanya hamba Allah yang benar-benar ingin ridha Allah, benar-benar ingin rahmat kasih sayang Allah, benar-benar ingin magfirah ampunan Allah, benar-benar ingin hidayah petunjuk Allah, benar-benar ingin barokah ziyadatul khair, bertambah kedekatannya kepada Allah, benar-benar ingin rumah tangganya sakinah, mawaddah, warahmah, benar-benar semua aktivitasnya dalam berkah Allah, rezekinya dalam berkah Allah, persahabatannya dalam berkah Allah, umurnya dalam berkah Allah, wafatnya biliqain hasanin, meninggal husnul khatimah, benar-benar ingin kuburannya menjadi raudhah min riyadil jinan, taman di antara taman surganya Allah, benar-benar ingin dibangkitkan, ini yadhat wujuhum, wajahnya bercahaya, benar-benar ingin mendapat pelindungan Allah di hari akhirat, la dhilla ila dhilluhu, benar-benar ingin menerima catatan amal bil yamin dari sebelah kanan, benar-benar ingin melewati sirat kal bakir khatib, seperti kilat menyambar, benar-benar ingin masuk surganya Allah, bertemu dengan para rasul, bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkumpul dengan para siddiqin, para syuhada, para solihin, dan benar-benar ingin berjumpa dengan Allah. Maka merekalah yang memakmurkan masjid-masjidnya Allah. Sorry jiddan. Itulah yang buat hamba beriman tidak pernah jauh dari masjid, selalu qalbuhu mu'allaqun bil masajid, jantungnya. Imam Ghazali menyebut qalbu, ruhnya ada di masjid. Ruhnya seperti ikan dengan air. Memisahkan ikan dengan air, ikan itu mati, bangkai. Begitulah kalau tubuh ini jauh dari masjid, tak ubahnya bangkai yang berjalan, mati
api imannya. Diri yang hina ini selalu harus diingatkan untuk takut kepada Allah, takut dahsyatnya akhirat, takut alam kubur, takut sakaratul maut yang akan dialami oleh setiap diri kita. Harus selalu diingatkan. Ikhwah billah rahimakumullah. Ada 3 penghuni surga yang memukau para malaikat, dan wajah mereka semua terang benderang, ibyadat wujuhum. Dan memang penghuni surga itu wajahnya terang, bercahaya. Yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim. Bercahaya depan wajah mereka, bercahaya sebelah kanan mereka. Dan memang orang yang senang beribadah itu belum di akhirat, di dunia pun wajahnya nyaman ditatap, karena sering dan kuatnya dia menjaga wudhu. Dia menatap Al-Quran, dia melihat yang halal-halal. Pantaslah wajahnya bercahaya sebelum di akhirat. Ini 3 penghuni surga ini wajahnya semua terang dan memukau para malaikat. Lalu malaikat bertanya pada wajah kan nujum, seperti bintang. Wahai hamba Allah, penghuni surga yang berwajah bintang, indah nian wajahmu, apa gerangan amalan kalian di dunia? Mereka menjawab, ketika azan berkumandang kami segera berwudu, lalu kami berjamaah di masjid. Segera berwudu lalu berjamaah di masjid. Yang kedua, kal qamar, lebih indah lagi daripada bintang, seperti bulan purnama. Malaikat lebih kagum. Lalu malaikat bertanya, apa gerangan amalan kalian di dunia sehingga wajah kalian laksana bulan purnama? Mereka menjawab, ketika azan berkumandang kami sudah berwudu, lalu kami berjamaah di masjid. Sudah bedakan? Yang pertama seperti bintang dengar azan lalu berwudu, sedangkan yang kedua seperti bulan saat azan sudah berwudu. Boleh jadi ia mengamalkan wudu atau memang dia bersiap-siap untuk salat. Yang ketiga kasyams, laksana matahari, terang benderang. Gibtatal lahum, malaikat cemburu, iri. Gibtah itu lawan dari hasad. Hasad itu iri tapi busuk sifatnya, tidak suka melihat orang lebih dari dirinya karena kesombongan, kecongkakan dirinya. Itu hasad. Kalau gibtah tidak, iri dalam kebaikan. Dia melihat orang sukses, dia senang, dia doakan, dan dia belajar dengan orang itu. Makanya malaikat punya sifat gibtah, para rasul kita sifat gibtah, orang-orang beriman punya sifat gibtah. Malaikat bertanya dengan gibtah, rasa iri, kagum kepada hamba Allah yang wajahnya terang benderang, misbahul jannah, lentera surga. Apa gerangan amalan kalian di dunia, wahai hamba Allah yang berwajah sangat rupawan? Mereka menjawab, ketika azan berkumandang kami sudah berada di masjid menanti-nanti panggilan Allah. Pantaslah hanya hamba beriman yang memperhatikan waktu salat. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Dan ketika Rasul ditanya sallallahu alaihi wasallam, amal apa yang paling utama di muka bumi ini? As-salah fi waqtiha, salat di awal waktu.